Bapa di surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada saat ini semua karena Tuhan. Dan kami semua Tuhan datang ke tempat ini, kami mau menaikkan pujian, penyembahan, kehadirat-Mu Tuhan. Dan itulah persembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami datang Tuhan, ampuni kami atas ketidaktepatan kami melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah kami datang dengan sepenuh hati kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Beracaralah Tuhan pada ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kita ada di bulan terakhir di tahun 2023 dan kita akan memasuki tahun 2024 dengan kasih Tuhan. Dia sudah menyertai sampai saat ini dan pasti Tuhan menyertai kita di tahun mendatang. Mari kita mau sembah Dia, kita puji Dia. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Kami bawa hidup kami Tuhan, membawa
bawa kami Tuhan, bawa ku erat di hadirat-Mu. terima kasih Tuhan, Hatiku bersembah, terima kasih Yesus, bagimu. terima kasih. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. kami bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Yesusku yang terindah. terima kasih Yesus. Kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Ku membawa hatiku Tuhan, bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. terima kasih Tuhan. Bawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, Bapa di surga, sebentar kami akan lanjutkan pujian kami. Kami mau bersorak bagi Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami akan bersorak lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku, seperti yang Bapak Ibu lihat, tema kita hari ini adalah lensa. Kita buka dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku bersama-sama dengan saya untuk membacakan ayat pembuka ini, untuk kita bisa memperkatakan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan, dan kemudian pikiran kita memahami, dan hati kita siap untuk melakukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, kita bukanlah orang yang pendengar saja, tetapi juga pelaku firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apakah kaitannya hal ini dengan lensa? Tapi sebelumnya kita akan belajar bersama-sama apa itu lensa. Jadi lensa itu berbeda dengan cermin. Dua benda yang berbeda. Lensa tidak memiliki bagian reflektif atau bagian yang memantulkan. Sedangkan cermin ada bagian yang reflektif.
Jadi lensa itu bekerja dengan cara pembiasan cahaya. Seperti kacamata ini adalah lensa. Apa yang saya lihat bukan berarti benda itu masuk dalam mata saya, tapi cahaya, semua cahaya. Jadi kalau saya bisa melihat Bapak Ibu, ini karena ada cahaya. Sesungguhnya kegelapan itu tidak ada. Menurut hukum teori fisika, itu kegelapan tidak ada. Jadi yang dimaksud dengan kegelapan itu adalah ketidakadanya cahaya. Beda Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa melihat sesuatu karena ada cahaya di situ, kemudian dibiaskan. Jadi apa yang masuk dalam mata saya ini itu karena ada pembiasan cahaya. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi nanti akan tergantung dari titik fokus kita, mata kita ini dengan benda dan kemudian membias. Sementara cermin, kalau kita melihat itu, ya ini sekilas ya, karena saya tidak berbicara mengenai cermin. Jadi cermin itu ada tiga macam. Yang pertama cermin datar. Cermin datar itu sama antara bayangan yang ada dan kemudian benda itu sama, baik tingginya, baik jaraknya itu sama. Itu cermin datar. Sementara cermin cekung, ya cermin cekung, saya gambar gini kan terlihat dari bawah itu. Yang mana ini cermin cekung? Kalau ini bagiannya cermin cekung di bagian ke dalam ya, serupa dengan objek. Jadi cermin cekung itu disebut sebagai konkav ya, atau cermin yang positif. Jadi bayangan lebih besar dari objek. Bayangan lebih besar dari objek. Jadi kalau ada cermin cekung, jadi saya bendanya ini cermin cekung, maka bayangannya akan lebih besar daripada benda objek. Sementara cermin cembung, kembali ini ya, jadi saya ada bayangan, ada benda, kemudian di sini cermin cekung. Itu adalah konveks ya, konveks itu negatif, bayangan lebih kecil dari objek. Jadi kalau saya ada di sini dan ada cermin cembung, maka bayangan yang ada di dalam cermin cembung itu lebih kecil daripada bendanya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya menarik sekali kalau kita melihat di sini, Tuhan tidak bisa dilihat dari cermin apapun. Kita tidak bisa membesar-besarkan Tuhan seolah-olah Tuhan itu kecil kemudian kita besarkan lewat cermin cembung. Lewat cermin cekung ya. Jadi kalau Tuhan kemudian kita lihat dari cermin cekung, seolah kita membesarkan Tuhan. Bayangannya Tuhan lebih besar, tidak ya. Kita tidak bisa membesar-besarkan Tuhan. Artinya benda aslinya itu lebih kecil daripada apa yang kita besarkan. Itu pun juga salah Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu kalau kita pakai ya cermin datar, apa yang ada pada Tuhan itulah yang kita pahami. Terlebih lagi kalau cermin cembung, Tuhan yang maha besar kemudian kita melihat lewat cermin cembung, seolah-olah bayangan Tuhan itu kecil. Ini yang banyak terjadi. Tuhan maha besar, tapi di bayangan kita karena kita menggunakan cermin cembung, maka Tuhan itu bayangannya kecil, kita lihatnya. Ya. Dan itu banyak terjadi Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat Tuhan itu yang maha besar, tapi kemudian kita anggap tidak ada apa-apanya. Tuhan yang maha besar, tapi kemudian kita menganggap bahwa saya tidak memerlukan Tuhan karena kita memakai cermin cembung. Pagi hari ini kita melihat Bapak Ibu dan Saudaraku satu pelajaran dari sebuah lensa. Pada prinsipnya lensa itu ada dua, yaitu lensa cembung yang berbeda dengan cermin tadi. Kalau lensa cembung itu justru berbeda dengan cermin cembung. Kalau cermin cembung bayangannya menjadi kecil. Tapi kalau lensa cembung itu adalah lensa positif
pembesaran bayangan objek. Sementara lensa cekung adalah lensa negatif, pengecilan bayangan objek. Tetapi yang menarik sekali, yang perlu kita pelajari adalah titik fokus dari antara benda dengan kita ini. Seperti saya Bapak Ibu ya, saya membaca begini karena kacamata saya ini adalah biconvex ya. Jadi kalau saya copot begini, saya tidak akan bisa membaca tulisan ini atau tulisan itu menjadi kabur. Tapi kalau saya kemudian memakai, karena sudah diukur sebelumnya titik fokus dari mata saya dengan lensa ini adalah lensa bukan cermin ya. Kalau cermin ada reflektifnya. Karena ini lensa, maka sudah diukur titik fokus dari mata saya supaya ketika saya melihat segala sesuatunya itu menjadi jelas. Jadi kita tidak perlu membesar-besarkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu harus mengerti ini. Sehebat apapun kita membesarkan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu kecil kemudian kita besarkan. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Kata saya ini agak sedikit. Jadi kalau kita membesar-besarkan Tuhan, sesungguhnya apa yang kita lakukan itu masih belum sepadan dengan besarnya Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Jadi kalau kita membesar-besarkan nama Tuhan, betapa besarnya Tuhan, sehebat apapun besarnya yang kita naikkan, tidak akan bisa menandingi besarnya Tuhan yang sesungguhnya. Apalagi orang yang tidak pernah membesar-besarkan nama Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, bukan Tuhan itu kecil kemudian kita memakai cermin cembung, cermin cekung supaya Tuhan itu besar, atau kita memakai lensa cembung supaya Tuhan yang kecil itu terlihat besar di mata kita. Bisa nangkap Bapak Ibu ya? Ya. Jadi mari kita melihat kejelasan Tuhan dalam hidup kita ini melalui fokus yang tepat. Bagaimana cara untuk menentukan fokus yang tepat itu Bapak Ibu? Nah ini Ibrani berkata demikian. Jadi pandangan yang jelas, setelah kita tahu ini ya, ada dua jenis lensa. Pertama lensa cembung. Lensa cembung itu membesarkan. Ya. Kemudian lensa cekung itu biasanya orang yang minus itu lensa cekung. Dalamnya ada lensa cekung ya, dalamnya itu mengecilkan sebenarnya. Jadi yang tidak kelihatan dan dikecilkan sekian mili sehingga tampak bayangan itu jelas. Kalau tadinya saya tidak bisa melihat Bapak Ibu dengan baik. Jadi kacamata saya ini bisa untuk membaca, bisa juga melihat dari jauh. Nah di sini kita melihat Bapak Ibu dan Saudaraku, bagaimana titik fokus kita melihat Tuhan yang sebenarnya. Sekali lagi, ketika kita melihat Tuhan yang sebenarnya itu bukan berarti sebatas pandangan kita itulah Tuhan. Masih banyak hal-hal yang tidak kita lihat dari Tuhan yang maha besar itu. Karena terbatas Bapak. Ya. Tapi kita bersyukur kita punya guideline yang baik, yaitu Alkitab. Setidak-tidaknya kita tahu, walaupun tidak 100% sepanjang umur Bapak Ibu mempelajari Tuhan, tidak akan pernah bisa melihat Tuhan secara sempurna. Tapi lebih konyol lagi kalau Tuhan yang maha besar itu tidak pernah kita pelajari. Orang yang tidak mempelajari atau mengabaikan pengetahuan tentang Tuhan itu, dia akan tidak pernah tahu Tuhan yang memberikan hidup pada diri dia.
Jadi titik fokus ini menentukan jelas tidaknya pandangan kita kepada Tuhan. Tentu Bapak Ibu punya pengalaman, Bapak Ibu. Tentu punya pengalaman. Tuhan begitu jelas ketika Bapak Ibu diberkati, sangat jelas. Tapi apakah titik fokus itu memperjelas pandangan kita kepada Tuhan ketika kita mengalami persoalan hidup, ketika kita mengalami kesukaran hidup, ketika kita mengalami sakit yang tidak sedih? Saya boleh melihat, saya melayani Bapak Ibu dan saudaraku, ada yang mengalami pergumulan hidup, ada yang mengalami sakit penyakit, ya, ada yang mengalami tekanan-tekanan, pergumulan ekonomi, keluarga, usaha. Disitulah titik fokus hidup kita ini, Bapak Ibu saudaraku. Kemarin sore tetangga saya, karena dia mau melihara ayam, kemudian mau beli dedak makanan ayam, tapi kemudian ditunggu-tunggu tidak pulang, dan ternyata kecelakaan karena dia tidak bawa HP, sulit dihubungi. Sekarang ada di RSUD. Tadi saya ngobrol dengan Anda yang tahu cerita dari anaknya. Ya, dia mengalami semacam kekecewaan begitu, Bapak Ibu. Mengalami kekecewaan, bisa ini terjadi. Sementara Bapak ini sangat taat, sangat setia pada Allahnya. Kok bisa ini terjadi? Di sebuah kita menunjukkan titik fokus yang benar, mata kita memandang Allah. Sangat menentukan sekali, Bapak. Inilah lensa. Bagaimana kita memakai kacamata itu? Inilah lensa. Mata kita, mata yang sehat tentu tidak membutuhkan lensa, Bapak Ibu. Tapi mata kita sudah rusak, mata rohani kita sudah rusak, Bapak Ibu. Jadi kenapa muncul tema ini? Karena sudah rusak mata rohani kita. Maka butuh alat bantu supaya kita bisa jelas melihat Allah, walaupun tidak sebenarnya, artinya secara keseluruhan kita melihat Allah. Sekali lagi kita mau besar-besarkan Tuhan, bukan berarti Tuhan itu kecil. Kalau kita mau besar-besarkan Tuhan, karena apa yang kita lakukan itu belumlah sebanding dengan besarnya Tuhan yang sesungguhnya. Apalagi kemudian kita mengecilkan Tuhan. Apalagi kemudian kita tidak memandang Tuhan dengan benar. Tuhan yang maha besar saja tidak bisa kita pahami secara benar, apalagi kemudian kita kecilkan Tuhan itu. Kenapa? Karena kita salah masang lensa. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan yang ke-6 ini adalah satu pandangan yang jelas. Pandangan yang jelas akan mampu melihat. Melihat apa? Melihat 4 bagian yang sudah kita baca ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman. Nah ini, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ini pandangannya. Ketika mata rohani kita melihat Allah dengan menggunakan lensa yang tepat, sama seperti seseorang yang di laboratorium memakai mikroskop gitu ya, dan kemudian dia melihat, dia akan atur jaraknya. Jadi ada alat pengatur di situ, sampai kemudian melihat hal yang terkecil, ya, karena itu dulu pekerjaan saya, Bapak Ibu ya.
bisa melihat virus, melihat cendawan, bukan jamur. Nanti kadang-kadang orang mencampur-adukan antara cendawan dengan jamur. Kalau jamur itu yang jamur orang dan sebagainya. Kalau cendawan itu adalah seperti ini, orang paluan gitu ya, itu cendawan. Kemudian kita bisa melihat bagian-bagiannya sampai detail, bagaimana caranya dengan mikroskop itu kemudian kita atur, fokusnya kita atur sampai kemudian kita bisa melihat dengan jelas. Begitu pula dengan kita. Saat kita pandai mengatur titik fokus dalam hidup kita ini, kita bisa melihat siapa Tuhan yang sebenarnya. Sampai penulis dari Ibrani ini berkata, Tuhan tidak akan membiarkan aku. Yang kedua, Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Dan yang ketiga, Tuhan adalah penolongku. Karena yang pertama, Tuhan tidak akan membiarkan aku. Karena yang kedua, Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Karena yang ketiga, Tuhan adalah penolongku. Dia bisa berkata pada bagian yang keempat, aku tidak akan takut. Halo Bapak Ibu, bukankah banyak di antara kita yang merasakan kekhawatiran hidup? Bukankah ada di antara kita yang merasakan ketakutan hidup, kekhawatiran hidup, ragu-ragu? Titik fokusnya belum tepat. Ya, titik fokusnya belum tepat. Sama seperti kalau kita melihat orang teropong lah, ya, teropong jauh dan mau nembak musuh, kemudian dia teropong, nggak mungkin kemudian dia melihat langsung jelas, nggak mungkin. Ada titik fokus yang dimainkan, mainkan sampai kemudian musuh itu yang ada di sana terlihat dengan jelas, baru kemudian dia. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita asah terus. Titik fokus kita ini setiap saat bisa berubah, tergantung cara pandang kita, tergantung apa yang kita lihat. Jauh dekatnya kita lihat, itu titik fokus kita menentukan melihat apa kita ini. Allah Maha Besar. Amin. Allah Maha Besar. Ketika kita salah melihat Allah yang Maha Besar itu, maka kita tidak akan mampu melihat Tuhan tidak akan membiarkan aku. Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Pengulangan 1 dan 2 ini pengulangan Bapak Ibu, yang intinya adalah sama. Kenapa diulang? Karena inilah yang sering terjadi. Orang merasakan perasaan jiwa kita, merasakan aku ditinggal Tuhan, aku dibiarkan Tuhan. Mari Bapak Ibu coba kita melihat sepanjang tahun ini, berapa banyak kita merasakan ditinggal Tuhan, berapa banyak kita merasakan dibiarkan oleh Tuhan. Mungkin sampai sekarang perasaan itu masih ada. Kenapa? Karena persoalan yang dulu tahun 2022 terjadi sampai sekarang kok belum beres. Punya pergumulan yang belum selesai di tahun-tahun sebelumnya, sampai dengan sekarang tahun 2023 yang mau hampir habis belum selesai juga. Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhan telah membiarkan aku. Ungkapan itu menunjukkan bahwa titik fokus kita belum tepat melihat pandangan siapa Tuhan yang sebenarnya. Kalau perlu saya katakan agak sedikit menyakitkan Bapak Ibu, mata rohani kita sedang sakit. Mata rohani kita nggak beres. Mata rohani kita tidak sehat. Jadi perlu kita berdiam diri sejenak, kemudian
memahami Tuhan dalam pergumulan hidup kita ini, kita memahami Tuhan, siapa Tuhan yang berperan dalam hidup kita, dan kemudian kita bisa berkata, sekalipun aku berada di dalam perahu yang begitu banyak badai, tapi Tuhan menyertai aku. Sampai pada titik itu, Bapak Ibu dan Saudaraku, itulah mata rohani yang sehat. Sampai akhirnya kemudian kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Kata-kata penolong di sini menunjukkan ada pengharapan ataupun hal yang sudah terjadi. Amin. Artinya pengharapan sesuatu yang belum kita lihat, pertolongan belum kita lihat, tapi kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Sekalipun seperti kita dibiarkan oleh Tuhan, ditinggalkan oleh Tuhan, dan belum ada jawaban dari Tuhan, tapi kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Atau kita mengalami pertolongan Tuhan, sudah kita alami pertolongan Tuhan, dan kemudian kita berkata, Tuhan adalah penolongku, karena sudah mengalami. Itu lensa rohani kita. Jadi sekalipun kita menggunakan lensa cembung, bukan berarti Tuhan itu kecil kemudian kita besarkan. Seandainya kita mempergunakan lensa cekung, bukan berarti Tuhan yang besar kita kecilkan. Tetapi kita menggunakan lensa itu karena kita melihat Tuhan yang besar itu. Kemudian kita lihat dengan jelas bagian dari Tuhan yang mampu kita lihat. Kita tidak mampu melihat bagian Tuhan secara keseluruhan, tidak bisa. Baru nanti kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, disitulah kemudian berkata, nubuatan akan berakhir, pengetahuan akan berakhir. Pengetahuan akan berakhir tentang Allah. Aku tidak butuh lagi pengetahuan tentang Allah karena sudah melihat Allah yang sebenarnya. Kalau kita melihat Allah, kalau kita diperkenankan nanti kita bertemu dengan Dia. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, tidak semua orang Kristen akan berjumpa dengan Tuhan. Dan tetap dalam kehidupan dunia yang sekarang ini Tuhan misteri, sampai nanti ketika dia tidak diperkenankan oleh Tuhan karena dia masuk ke dalam kebinasaan, maka Tuhan yang misteri itu akan tetap misteri dalam hidup dia. Tapi bagi orang-orang yang punya fokus, bagi orang-orang yang punya lensa yang benar, melihat Tuhan dengan benar, maka dia bisa berkata, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan, dan dia berkata, Tuhan adalah penolong. Amin. Tuhan adalah penolong. Penolong itu juga, ya, ditolong oleh Tuhan, kita bisa berkata Tuhan adalah penolong. Atau sebelum kita mengalami pertolongan Tuhan, masih dalam pergumulan hidup, dan kemudian kita bisa berkata Tuhan adalah penolong. Ketika ini kita bangun dalam hidup kita, kita akan bisa berkata pada yang poin 4, aku tidak akan takut. Aku tidak akan takut. Ini orang Kristen yang kemudian seperti Daud, ya, ketika berhadapan dengan Goliat, semua dalam keadaan ketakutan, raja takut, pasukan takut, semua rakyat Israel takut. Tapi Daud yang kemerah-merahan, Daud yang masih muda berkata, kau datang dengan pedang, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Dan hari ini Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tangan. Apakah Daud sudah mengalami kemenangan? Belum. Belum. Tapi dia punya kekuatan di sini. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengerti, saya tidak tahu akan pergumulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Tapi andai kata saat ini kita mengalami pandangan yang tidak jelas kepada Tuhan, mari coba sama seperti lensa itu kita coba otak-atik gitu ya, coba kita fokus kita jelas ya. Sama seperti saya ketika saya penelitian, kemudian saya bisa melihat dengan jelas objek yang sangat kecil itu terlihat di mata saya dengan jelas. Kenapa Bapak? Ya harus kita latih. Kita latih mata rohani kita untuk melihat Tuhan dengan baik. Kita melihatnya sebagai Tuhan Allah yang bagaimana tadinya. Tolong dibaca Yesaya 40 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Yesaya 40 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Yesaya 40 ayat 13 sampai dengan 14 demikian firman Tuhan. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya dia bertindak dengan pengertian? Amin. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Tuhan, saya punya persoalan begini. Tuhan, tolonglah dengan cara begini-begini. Tuhan, tentang saya ini loh Tuhan. Kiranya Engkau gerakkan saudara saya bisa membantu Tuhan. Kita coba mengatur Tuhan dengan memberikan solusi yang harus Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini. Kenapa? Karena lensanya itu tidak, titik fokusnya itu nggak benar Bapak Ibu. Ya, titik fokusnya itu nggak benar. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Seandainya Tuhan tolong dengan cara begini, wah aku bahagia Tuhan. Seandainya saya menemukan jodoh saya, yang itu loh Tuhan, yang itu loh Tuhan. Kita coba atur Tuhan supaya Tuhan bertindak dan menuruti apa yang kita mau. Lensa kita nggak benar. Tapi di tempat ini Bapak Ibu dan Saudara diajarkan betul-betul supaya kita hidup tunduk betul-betul di bawah otoritas Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ditolong oleh Tuhan, tidak ditolong oleh Tuhan, tetaplah kita menyembah Dia. Tidak usah ngatur Tuhan. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya dia bertindak dengan pengertian. Sopo sing iso? Tuhan loh. Tuhan itu Tuhan. Ya. Kata Tuhan itu Tuhan. Pemilik, sang majikan. Sang majikan. Kita ini hamba. Jadi jangan coba-coba ngatur Tuhan, Tuhan harus beginilah, harus begini. Saya punya pergumulan Tuhan, andai kata Tuhan mau Tuhan gerakkan saudara saya, menolong saya, Tuhan, saya berdoa buat dia supaya Tuhan menggerakkan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, lah itu loh Bapak. Sering kan? Kita coba mengatur Tuhan. Tapi mari kita tundukkan hati kita. Bukan orang yang berkuasa. Aku punya masalah, aku punya problem Tuhan, aku punya pergumulan, tapi aku bawa persoalan ini gitu. Jangan kemudian kita membawa persoalan terus di dalamnya ngatur Tuhan untuk menyelesaikan persoalan itu dengan cara kita. Kenapa itu sering terjadi? Titik fokusnya nggak tepat. Melihat Tuhan yang bagaimana? Melihat Tuhan yang seolah-olah Tuhan itu adalah pembantu kita.
Dan kebalik, bukan Tuhan yang majikan kita, kita yang jadi majikan Tuhan. Aku kan sudah berpeluang, aku kan juga memberi. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Tapi faktanya Tuhan sudah memberi, saya sudah begini-begini, tapi nyatanya Tuhan tidak melakukan apa-apa. Dan kita coba mengatur Tuhan. Kalau saya memberi, Tuhan balikan berapa? Wah, ada yang 10 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, dan sebagainya. Kita coba atur Tuhan lewat apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tapi di tempat ini Bapak Ibu memberi sekalipun memberi, stop di situ, titik sampai di situ. Jangan pernah berkata, balikkan apa yang sudah kami beri. Berkati hati Tuhan. Supaya fokus kita benar. Supaya kita itu tidak punya mata rohani yang bisa mengatur Tuhan yang seperti pembantu kita. Saya mau ngomong jongos kita itu terlalu kasar Bapak Ibu. Ya, kita hidup di bawah majikan kita. Amin. Tunduk Bapak, tunduk, betul-betul tunduk. Tidak usah kita ngatur-ngatur Tuhan. Tidak usah kita memberikan nasihat kepada Tuhan harus begini, harus begini. Gak usah kita mengajari Tuhan untuk bertindak bagaimana dengan pengertian yang kita punya. Yesaya ini masa-masa pembuangan bangsa Israel ke Babel Bapak Ibu. Masa-masa kekelaman di mana ada peluang untuk ngatur Tuhan bagaimana solusi dalam keadaan yang begitu parah ini. Tapi Yesaya kemudian berkata, siapa kita? Siapa yang dapat mengatur Tuhan? Siapa yang memberi petunjuk kepadanya? Siapa yang bisa menjadi nasihat? Gak ada, jangan begitu gitu. Kata Yesaya tidak di tengah-tengah pergumulan hidup yang cukup berat, jangan begitu. Udah balik bertobat, menyembah Allah yang benar, maka Tuhan akan Bapak Ibu menggenapi janjinya. Sebab di dalam Yeremia itu kan dikatakan sebelum genap 70 tahun lamanya, aku akan memulihkan. Jika genap 70 tahun lamanya, aku akan memulihkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat Tuhan itu sebagai apa? Sebagai apa kita lihat Tuhan? Apakah Allah yang besar itu di mata pemandangan kita Allah yang kecil? Allah yang tidak sanggup berbuat apa-apa? Allah yang besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa itu kemudian di mata pemandangan kita adalah Allah yang lumpuh, Allah yang tidak punya daya apa. Kenapa itu bisa terjadi? Titik fokus kita salah. Kita tidak jelas, kita tidak mampu mengatur hati kita, melihat sebagai pusat untuk mengatur titik fokus itu Bapak Ibu, dan kita atur. Bapak Ibu yang punya kacamata, tarik aja, apakah bisa melihat jelas? Tidak. Sampai kemudian kita tidak jelas. Tarik gini, tidak jelas. Tapi begitu masuk pas titik ini, kita bisa melihat dengan baik. Memang persoalan paling rumit dalam hidup kita adalah mengenai mata rohani kita. Ya. Orang-orang nggak serius dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak punya pandangan yang baik. Objeknya jelas dilihat, Bapak. Objeknya itu sudah pasti. Katakan begini, ini ya, ini objeknya udah pasti saya lihat. Objeknya udah pasti. Sama dengan Tuhan di hadapan kita, objeknya sudah pasti yang kita lihat Tuhan. Itu Tuhan, itu sudah pasti. Tapi ketika kita salah melihat, ini kabur. Allah yang kita lihat,
objeknya sudah pasti, tapi kita melihatnya kabur. Allah dua sisi. Sisi kebaikan Allah, sisi panjang sabarnya Allah, sisi kemurahan hatian Allah, sisi kasih Allah. Tapi tunggu dulu, ada sisi lainnya. Sisi ketegasan Allah, sisi murka Allah, ya, sisi hukuman Allah, sisi tindakan Allah ini yang kemudian tidak kita lihat dengan jelas. Yang kita lihat dengan jelas itu salah satu sisi. Jadi salah satu sisi orang akan bisa melihat, oh Tuhan itu baik-baik karena dia diberkati, sehingga dia terlena dengan hidup dalam dosa karena tidak melihat ada ketegasan Allah, ada keadilan Allah, ada murka Allah ketika kita melakukan hal-hal yang jahat. Atau satu sisi yang kita lihat, yaitu sisi keadilan Tuhan. Tuhan kok jahat ya? Tuhan kok begini ya? Kita tidak bisa melihat panjang sabarnya Tuhan pada satu sisi. Kenapa itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Fokus mata rohani kita sudah enggak benar. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu. Hari ini kita belajar. Mata yang tidak sehat membutuhkan lensa yang tepat agar mampu melihat dengan baik. Mata yang sehat pun butuh fokus yang tepat agar melihat dengan benar. Pagi hari ini kita belajar, Bapak Saudara. Saya pun juga bukan orang yang sempurna yang melihat Tuhan dengan baik. Kadang-kadang saya pun juga merasakan seperti ditinggal oleh Tuhan. Tapi saya tidak mau perasaan itu kemudian menguasai saya. Saya harus balikkan keadaan dan saya berkata, Tuhan adalah penolong. Tuhan Allah tidak pernah berubah. Selamanya Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi mata rohani kita lah yang berubah melihatnya. Seperti apakah Allah itu tergantung sehat tidaknya kita melihatnya. Pesan penting pada saat ini, Bapak Ibu, mari kita akan membaca bersama-sama pesan penting. Kita buka dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, ayat yang sudah umum kita ketahui. Tapi mari sama-sama dengan saya, Bapak Ibu dan Saudaraku, kita membaca di dalam Filipi ini. Filipi 1 ayat yang ke-21, bersama-sama dengan saya berkata demikian, 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Ayat ini saya pilih, Bapak Ibu, supaya kita betul-betul bisa mengambil satu keputusan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Ketika kita bisa melihat dengan jelas siapa Kristus yang sebenarnya, kemudian baru kita bisa berkata, bagiku Kristus adalah hidup. Hidupku dikuasai oleh Kristus. Seandainya habis masa hidupku, mati, aku untung. Aku untung kenapa? Karena semasa aku hidup menjadikan Kristus hidupku. Fokus saya dalam Kristus. Kita harus berjaga-jaga menghadapi keadaan-keadaan yang sukar. Pada waktu keadaan itu sukar terjadi, kita sudah mempersiapkan diri. Bagiku hidup adalah Kristus. Seandainya habis masa hidupku adalah untung. Orang Kristen yang mati di dalam Tuhan adalah memperoleh keuntungan yang paling besar dalam hidup dia. Ya. Setelah hidup ini yang ada sekarang ini, kita jalani dengan menaruh Kristus dalam diri kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Aku hidup Kristus yang saya sembah hidup di dalam diriku.
Kalau Tuhan panggil, aku mau memperoleh keuntungan yang besar. Amin. Bagiku, Kristus adalah hidupku. Hidupku adalah untuk Kristus. Ini pesan penting ketika kita bisa melihat dengan baik lensa mata hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Terkadang kita kalah dalam mencari Tuhan dan kita sibuk mencari kebutuhan hidup kita ini, sehingga tanpa terasa kita dipisahkan diri kita dengan Tuhan oleh kebutuhan-kebutuhan hidup kita ini. Sore hari ini firman Tuhan menjadi peringatan bagi kita untuk kita serius kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita ambil saat teduh sejenak untuk kita meresapi, merenungkan kebenaran firman Tuhan, motivasi hidup kita ini apa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sungguh setia menyertai kami Tuhan. Dan sore hari ini ya Bapa, kami kembali mengingat betapa besarnya kasih Engkau kepada kami Tuhan. Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal. Dan Tuhan Yesus sebagai anak-Mu yang tunggal merelakan dirinya mati bagi kami. Menebus dosa kami. Dan memberikan pengharapan dalam hidup kami. Di tangan kami ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan. Dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang tercurah bagi kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan ini. Dan inilah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan tubuh Tuhan ini. Sekarang kita ambil gelas kecil ini, kita pegang Bapak Ibu Saudaraku dengan tangan kanan kita, dan kita dekatkan di dada kita. Dia bukan saja Tuhan bagi kita, dia bukan saja Allah bagi kita, tapi dia adalah sahabat kita, kekasih jiwa kita. Dialah yang mengerti akan beban hidup kita, dialah yang mengerti akan persoalan yang kita hadapi. Dia adalah Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini, lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau sungguh ajaib, ajaiblah Engkau Tuhan.
kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Di akhir dari ibadah ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Apapun warna dalam kehidupan kami, yang kami tahu Tuhan, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Baik itu dalam keadaan suka maupun duka, Engkau menyertai kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur punya Allah yang peduli kepada kami, punya Allah yang mengerti kepada kami Tuhan. Dan kepadamu Tuhan kami menaruh pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam penyertaan dan berkat-berkat kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati, dan Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa ya Bapa, buat sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ibadah online maupun yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati dalam rumah tangganya, Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati dalam keluarganya, anak cucunya dimanapun berada, di dalam berkat kemurahan Tuhan. Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara mereka. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih